Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman jamaah Majelis Taklim KUY yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar kembali tentang siapa sesungguhnya orang-orang yang beruntung. Siapa sesungguhnya orang-orang yang kelak akan menempati surga Firdaus. Dan ini adalah harapan untuk kita sebagai hamba-hambanya Allah. Sepedih apapun ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, kita masih punya harapan. Harapan kita adalah mendapatkan surga Firdaus. Maka dari itu, jangan terlalu lama bersedih untuk hal-hal dunia. Karena sesungguhnya di dunia ini setelah kesulitan pasti Allah akan sediakan kemudahan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk merubah keadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha baik, yang akan senantiasa menolong hamba-hambanya selagi hamba tersebut dekat dengan Allah, yang akan menolong hamba-hambanya selagi hamba tersebut menolong sesama hambanya. Dan Allah itu zat yang maha baik. Setiap kali kita beramal saleh, setiap kali kita melakukan berbagai macam amal kebajikan, maka Allah akan membalas amal kebajikan tersebut kembali kepada diri kita. Di dunia Allah berikan dan di akhirat Allah sampaikan untuk memasuki surga Firdaus. Maka dari itu, yuk bismillah kita niatkan sebelum kita belajar lebih dalam lagi. Mari kita niatkan, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita yang hadir untuk bisa mengamalkan apa yang nanti kita pelajari di sesi pertama ini. Karena kita tidak tahu teman-teman kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita masih bisa berjuang, berfastabiqul khairat untuk beramal sholih, mari kita upayakan. Karena kita tidak tahu amal sholih mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini insyaallah kita akan belajar ya untuk siapa saja orang-orang yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan untuk masuk surga Firdaus. Dan kita akan belajar di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 biidnillahi ta'ala. Baik, boleh dibantu panitia, silakan untuk dibacakan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة قائمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Masya Allah, jazakillahu khairah. Boleh dibacakan terjemahannya? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fi. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat orang-orang beriman yang kelak Allah akan masukkan ke dalam surga Firdaus, maka alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu apa itu surga Firdaus. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui sesuatu, kita paham apa yang ada di dalamnya, maka kita akan semakin besar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Bagaimana kita mau meminta kepada Allah surga Firdaus kalau kita saja tidak tahu apa itu surga Firdaus? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman untuk meminta kepada Allah. Manakala meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang surga Firdaus. Apa kata Rasulullah? Idza sa'altumuhu fas'aluhul Firdaus. Kalau kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Lihat, kata Rasulullah, surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Kita belajar yuk, bismillah. Gimana kok surga paling tinggi tapi paling tengah? Biasanya para jamaah bertanya, kok bisa ustazah? Kan kalau paling tinggi ya paling tinggi, kenapa kok paling tengah? Pertama teman-teman, surga Firdaus itu disebut surga yang paling tinggi karena di atasnya sudah tidak ada lagi surga, sudah mentok. Di atasnya surga Firdaus itu adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi atapnya surga Firdaus, di atasnya surga Firdaus sudah nggak ada surga lagi. Yang ada apa? Yang ada adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, atasnya surga Firdaus itu apa?" Kata Rasulullah SAW, "Wa fawquhu 'arsyur Rahman." Dan atasnya surga Firdaus itu apa? Arsy-nya Allah. Dan kita sepakat makhluk yang paling terbesar yang telah Allah ciptakan adalah arsy. Jadi makhluk terbesar itu bukan langit, bukan bumi, tapi makhluk terbesar itu arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala saat ini beristiwa di arsy, gitu ya. Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah itu berada saat ini beristiwa di arsy. Arsy itu di mana? Di atas langit. Dan nanti di akhirat di bawahnya arsy persis itu ada surga Firdaus. Jadi tidak ada surga yang paling atas kecuali surga Firdaus. Baik. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok surga Firdaus disebut-sebut oleh Rasulullah SAW wa huwa a'lal jannah wa awsatul jannah? Surga Firdaus itu kata Rasulullah SAW yang paling tinggi dan paling tengah. Begini teman-teman, yuk kita belajar agar kita tidak bingung kembali.
Kok bisa paling tengah kok paling tinggi? Jadi begini. Dalam bahasa Arab yang namanya wasat, ausat, yang paling tengah. Ausat itu artinya paling tengah. Wastun itu artinya tengah. Maka di dalam bahasa Arab yang namanya wastun itu bukan diartikan hanya sebatas tengah-tengah secara geografis saja. Bukan diartikan tengah-tengah secara tempat saja. Tetapi ada kata lain yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan ausat atau tengah itu maknanya adalah ahsan, yang paling terbaik. Apa dalilnya bahwa arti dari wasat itu adalah yang paling terbaik? Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Mari dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 143. Semua dibuka? Boleh. Surah Al-Baqarah ayat 143. Sudah ibu-ibu? Baik. Coba dilihat nih. Di surah Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Lihat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka aku jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Yang dimaksud umat wasat itu bukan umat yang berada di tengah-tengah bumi, bukan. Tapi yang dimaksud wasat di sini adalah umat yang terbaik, yang ahsan. Ya. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa surga Firdaus itu berada di atasnya surga yang paling atas, dan di tengahnya maksudnya adalah surga Firdaus ini yang terbaik. Ya, artinya itu adalah yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling utama dan paling mulia. Ya, itu yang disebut-sebut oleh para ulama. Ya, yang dimaksud dengan surga Firdaus yang tengah itu artinya bukan secara letak geografisnya berada di tengah-tengah. Ya, jangan kita pikirkan oh berarti surga Firdaus itu ada di tengah gitu ya. Sebagaimana ruangan ini surga Firdaus ada di tengah, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah wasata, yang terbaik. Berarti surga Firdaus ini letaknya tetap yang paling atas, tapi sifatnya yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling terbaik. Nah, ini sifat dari surga Firdaus. Ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya lagi teman-teman, kok bisa surga Firdaus itu yang paling tengah tapi paling tinggi? Kita katakan bahwa yang paling tengah itu maksudnya adalah yang disebut di sini adalah ahsan, yang terbaik, yang paling sempurna, yang paling mulia, dan yang paling dan paling dan paling. Kenapa? Karena nanti dari surga Firdaus ini akan Allah pancarkan air-air menuju sungai-sungai yang lain. Masya Allah. Jadi sungai aslinya ada dari surga Firdaus. Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalamnya. Amin. Allahumma amin. Kemudian surga Firdaus ini teman-teman, kenapa dikatakan yang terbaik? Karena surga Firdaus ini adalah surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah. Dimana kalau sudah paling dekat dengan arsy-Nya Allah, artinya ia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, Rabb kita semuanya, itu akan bisa kita lihat atas izin Allah ketika kita semuanya sudah memasuki surga. Tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini yang bisa melihat wajahnya Allah, karena keterbatasan mata kita. Nabi Musa alaihissalam ketika akan bertemu dengan Allah, menginginkan langsung bertemu dengan Allah, Allah Azza wa Jalla belum mengizinkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa, wahai Musa, lihatlah gunung. Kalau gunung tersebut ia tetap berdiri tegar setelah melihatku, maka engkau bisa melihat. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada gunung ini, dan gunung mulai meleleh, akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas permintaan yang belum sesuai dengan dirinya. Nabi kita Muhammad SAW ketika diangkat ke atas langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat, dan juga ini berkaitan dengan umatnya beliau. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika seseorang sudah memasuki
surga. Jadi surga Firdaus ini adalah surga di mana yang memasuki surga tersebut tuh orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Surga itu teman-teman bertingkat-tingkat, berlevel-level. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi tingkatannya, maka fasilitas yang diberikan juga semakin baik. Masya Allah. Dan mumpung kita masih di sini, di dunia, masih dalam kesempatan untuk bisa berdoa kepada Allah, maka kita minta agar Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Fitrah, ya wajar ketika kita berpikir, Ustazah gimana saya mau minta surga Firdaus, kayaknya tuh istilahnya tuh kan kadang kita ada sifat ketawaduan. Ustazah sholat saya biasa-biasa saja, puasa saya biasa-biasa saja, sedekah saya biasa-biasa saja, apa pantas saya masuk surga Firdaus, gitu kan? Teman-teman, kita di dunia ini diperintahkan untuk berdoa, untuk meminta. Dan kaidahnya dalam berdoa, kaidah fid du'a, kaidah dalam berdoa adalah kita tidak boleh menyepelekan sesuatu yang lemah menurut logika kita. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Zat yang Maha Agung, Al-Azim. Kita berdoa kepada Zat yang akan memberi kepada siapapun yang meminta. Subhanallah. Jadi dalam hal berdoa itu teman-teman, kita tidak boleh memiliki sifat rendah diri di hadapan Allah. Yang ada kita berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW untuk meminta surga Firdaus. Maka aku memohon kepadamu surga Firdaus. Allahumma inni as'alukal jannatil Firdaus. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga Firdaus. Meminta lagi kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ustazah, tapi kan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu terbatas. Gimana Ibu-ibu? Tidak semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa adab. Tapi tugas kita sekali lagi adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa tidak semua hamba Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah surga Firdaus. Terkadang ada hamba Allah yang hanya meminta surga. Dan tidak semua hamba Allah yang ada di muka buminya Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapa yang meminta? Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkesempatan teman-teman diberikan taufik oleh Allah untuk meminta masuk surga Firdaus, berdoalah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk meminta masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, berdoalah kepada Allah. Karena kita sedang meminta kepada Zat yang Maha Agung, kepada Zat yang Maha Kaya, kepada Zat yang Maha Mulia, Al-Karim. Allah itu mulia. Dan Allah akan memberi kepada siapapun yang memintanya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita paham bahwa surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dari letak surganya, karena di atas surga Firdaus tidak ada surga lagi. Dan surga Firdaus adalah yang paling tengah, maksudnya adalah yang paling ahsan, yang paling terbaik, yang paling sempurna dan yang paling mulia. Baik. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita tahu bahwa surga Firdaus ini adalah surga yang paling terbaik, yang paling mulia, maka surga Firdaus tidak bisa dimasuki oleh hamba-hamba Allah kecuali yang Allah izinkan. Siapa hamba-hamba Allah yang Allah izinkan? Di antaranya adalah hamba-hamba yang Allah berikan taufik ketika di dunia memiliki sifat-sifat yang ada dalam surah Al-Mu'minun. Ya, ayat 1 sampai ayat 9. Yuk mari kita pelajari bersama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, walillahil hamd.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dari sekian banyak hamba Allah yang ada di muka bumi ini, Allah pilih kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan ini bagian dari nikmat yang patut kita syukuri. Adakah orang-orang yang ada di muka bumi ini yang sampai hari ini belum diberikan hidayah taufik untuk beriman kepada Allah? Banyak. Banyak, sangat-sangat banyak. Ya. Kemarin perjalanan kami safari dakwah ke Surabaya, yaitu alhamdulillah Allah tidak memberikan kesempatan kami untuk keluar ya ke sekitaran tempat tinggal kami, karena kemarin kami diinapkan oleh panitia kajian. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, saya berbaik sangka itu adalah pilihan yang terbaik menurut panitia kajian. Jadi tempat penginapan kami itu di tengah-tengah mall. Jadi buka pintu sebentar udah mall itu. Saya bilang ke Ustadz Anan, ke abinya anak-anak, ini ujian ini. Iya enggak? Nah kan itu ujian. Betul, tempatnya strategis di tengah kota. Masya Allah, Allahumma barik, dengan penginapan yang Masya Allah, Allahumma barik. Ya. Tapi sebenarnya saya sedang diuji oleh Allah. Aziza, nih kamu buka pintu hotel, maju sedikit saja, kamu buka lagi, itu udah mall. Gitu ya. Mau ke sana atau tahan diri? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kami panitia kajian itu dengan acara yang mereka bikin. Dari pagi kita pergi sampai malam, kita pulang ke tempat penginapan udah nggak ada tenaga lagi kita untuk jalan-jalan. Ya, alhamdulillah. Saya melihat di mobil gitu ya, ketika habis mengisi kajian terus diantar oleh panitia. Ya Rabbi, ternyata karena kemarin di Surabaya kami berangkat hari Jumat, balik hari Senin. Ternyata di sana banyak sekali, subhanallah, orang-orang Chinese, ya orang-orang Cina, ya. Dan banyak sekali orang-orang yang belum Allah berikan nikmat hidayah iman, ya. Lebih banyak dari di Yogyakarta kalau saya lihat, ya wallahu taala alam. Di Yogyakarta mungkin juga banyak. Tapi ketika kami posisinya di tengah kota, kemudian waktu itu malam Sabtu, malam Ahad itu benar-benar full gitu ya, benar-benar macet ya. Ternyata saya diberitahu oleh panitia sekitar ya yang tinggal di Surabaya, katanya memang budaya di sana Ustazah, kalau malam Ahad, malam Sabtu itu orang-orang sana itu rata-rata tuh nge-mall. Subhanallah. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Lihat betapa banyaknya hamba-hamba Allah yang belum Allah berikan taufik untuk mendapatkan nikmat hidayah menjadi orang yang beriman. Dan Allah yang telah pilih kita. Maka tugas kita adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak mendekat kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita nggak tahu nikmat aman ini Allah berikan kepada kita sampai kapan. Kita pengennya nikmat aman ini, nikmat iman ini Allah berikan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Perkencang berdoa kepada Allah dengan doa ini, ya. Karena di dalam surat Al-Asr juga disebutkan bahwa semua manusia itu merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu. Disebut orang-orang yang beriman. Baru kemudian digandengkan dengan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Jadi iman saja tidak cukup, teman-teman. Maka orang-orang yang telah diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia membuktikan keimanan tersebut dengan beramal saleh. Dan kaidahnya begini dalam amal saleh, mohon diingat-ingat. Kaidah dalam beramal saleh itu tidak ada yang namanya slow living, tidak ada. Slow living itu bermanfaat, berguna hanya untuk kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dunia. Jadi kalau ada orang, ana mau slow living dulu deh, menuntut ilmunya besok aja gitu ya. Padahal Allah berikan gerakan hatinya pengen menuntut ilmu. Tapi kemudian nafsunya mengatakan kembali, enggaklah mau slow living dulu gitu, nanti aja besok aja menuntut ilmunya. Itu salah kaprah. Ya. Mau sedekah, ya kotak infak sudah berjalan. Ya, di depan mata kita membantu saudari-saudari kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nafsu kita berkata, "Aduh, kayaknya saya harus slow living besok aja deh." Gitu ya. Itu enggak boleh.
Kenapa? Karena kaidah dalam melakukan amal solih itu adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua adalah wasari'u, memakai kata sari'. Dan dalam bahasa Arab sari itu adalah cepat. Subhanallah. Jadi kaidah slow living itu bisa digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Tapi sesuatu yang berkaitan dengan akhirat tuh enggak dipakai gitu ya. Dipakainya kaidah fasari'u, ya cepat dan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, yang pertama. Nih, siapa nih? Orang-orang yang kelak akan Allah masukkan ke dalam surga Firdaus. Semoga kita termasuk bagian darinya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua yang hadir telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini PR-nya untuk kita. Orang-orang yang ketika salat, dia salatnya khusyuk. Salatnya bagaimana, Bu? Khusyuk, ya. Dan orang-orang yang salat khusyuk ini, teman-teman, adalah orang-orang yang mampu menghadirkan hati, menghadirkan jasadnya ketika salat. Bukan orang-orang yang hanya mampu menghadirkan jasadnya tapi hatinya entah kemana. Dan khusyuk dalam salat ini adalah bagian terpenting untuk kita mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang di antara kita ini salatnya bareng di satu tempat dengan imam yang sama, tapi ketika keluar dari salat kita dapat nilai berbeda-beda. Ya. Dilihat dari apa kira-kira nih? Dilihat dari kehusyuan. Ya. Maka dari itu pertama kali ketika kita pengen mendapatkan derajat orang-orang yang sholatnya khusyuk, minta dulu sama Allah. Nah, balik lagi nih di doa, minta sama Allah. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah hamba, jadikanlah saya. Allahumma ja'alni min ibadikal khasyiat. Ya Allah jadikanlah saya dari hamba-hambamu yang khusyuk. Yaitu minta sama Allah. Kalau kita nggak pernah meminta kehusyuan dari Allah, dari siapa kehusyuan itu datang? Maka tugas kita minta lagi kepada Allah. Ya Allah jadikanlah hamba, pasangan hamba, orang tua hamba, anak-anak hamba, orang-orang yang khusyuk ketika salat. Dan ini semuanya adalah bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian yang kedua yang bisa membantu kita untuk lebih khusyuk teman-teman dalam salat adalah jadikan salat kita seakan-akan salat muwadda', kata Rasulullah SAW. Apa itu muwadda'? Salat yang terakhir, perpisahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, gini deh gambarannya. Kalau ada orang sudah ditentukan mau dieksekusi hidupnya, misalnya tanggal besok, misalnya jam sekian mau dipenggal lehernya atau ditembak misalnya, sudah habis lah. Itu kira-kira orang yang sudah tahu ajalnya teman-teman. Besok misalnya dikasih tahu sama pihak berwenang besok eksekusi gitu ya. Hari ini kira-kira untuk sholatnya khusyuk apa enggak? Udah mulai khusyuk belum? Pasti. Dia berpikir sudah nggak ada waktu lagi saya di dunia. Loh besok sudah dieksekusi, iya enggak? Maka dari itu terkadang teman-teman, orang-orang yang dulu pernah berbuat maksiat kepada Allah, kemudian Allah berikan taufik untuk bertaubat, Allah masukkan ke dalam penjara, dan akhirnya endingnya itu ya dieksekusi. Itu terkadang mereka lebih beruntung. Kenapa? Karena mereka tahu kapan meninggal. Karena mereka paham kapan waktu terbaik untuk sholat khusyuk. Ya, kita walillahil hamd yang alhamdulillah untuk hari ini nggak di penjara. Alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari penjara. Ya. Kita yang hari ini nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah, maka sikap kita adalah bersiap-siap. Bersiap-siap menjadikan setiap sholat kita ini seakan-akan adalah sholat perpisahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang paling terakhir kita. Sholat yang kita lakukan terakhir di dunia kita. Ini insya Allah kata Rasulullah SAW akan membantu kita sholat lebih khusyuk. Baik. Yang ketiga, untuk membantu kita agar sholat lebih khusyuk, ya, setelah kita berdoa, setelah kita melaksanakan sholat seakan-akan sholat perpisahan, yang ketiga, pahami bacaan-bacaan sholat kita. Jadi ilmunya itu sebelum sholat itu teman-teman, sebelum kita masuk ke rangkaian sholat itu belajar dulu
Apa sih surat Al-Fatihah itu maknanya seperti apa? Ruku itu artinya apa sih? Sujud itu apa artinya? Duduk di antara dua sujud itu artinya apa? Kita pahami betul. Berarti belajar lagi tentang bacaan-bacaan salat. Baik, berdoa. Kemudian yang kedua tadi apa? Seakan-akan menjadikan salat terakhir kita. Yang ketiga adalah mengerti arti bacaan salat. Dan yang keempat, memperbaiki wudhu. Karena ini erat kaitannya dengan salat yang khusyuk. Jadi memperbaiki wudhu ini adalah bagian dari sesuatu yang seharusnya kita telah upayakan. Karena banyak di antara kita yang berwudhu saja masih ikut bukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, tapi ikut apa kata neneknya, apa kata ibunya. Maka mulailah kita belajar seperti apa bacaan atau gerakan wudhu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbaiki wudhu kita. Kenapa? Karena orang yang sudah memperbaiki wudhunya, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki salatnya. Kalau orang tidak memperbaiki wudhunya, bagaimana Allah akan memperbaiki salatnya? Jadi ini penting banget untuk kunci agar kita mendapatkan khusyuan dalam salat. Baik. Kemudian salat yang bisa membantu kita khusyuk adalah menundukkan arah pandangan kita ke tempat sujud, bukan ke depan, bukan pula ke atas, bukan pula memejamkan mata. Karena sebagian orang katanya biar salatnya khusyuk dipejamkan matanya, padahal itu sesuatu yang keliru. Tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan agar kita melihat ke tempat sujud, dan ini yang bisa membantu seseorang untuk lebih khusyuk dalam salat. Insyaallah. Kemudian ketika mau salat atau ketika sebelum Al-Fatihah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dengan bertawud kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena syaitan ini kerjaannya, tugasnya di antaranya mengganggu orang salat. Yang kemarin ikut di MPB Masjid Pogung Baru, siapa nama syaitan yang biasa mengganggu orang-orang salat? Siapa namanya? Honzab, ya kan? Jadi syaitan itu tugasnya banyak, ibu-ibu. Ada yang bertugas ya mengganggu kehidupan suami istri. Ya, itu ada tuh. Ada yang bertugas menghadirkan wanita cantik ya untuk laki-laki solih, itu ada. Ada yang bertugas menjadikan orang sholatnya nggak khusyuk. Nah itu ada tuh. Makanya jangan heran ibu-ibu kalau kita sholat kok keinget jemuran yang belum diangkat. Ya. Kok inget kompor yang belum dimatikan. Itu kerjanya syaitan. Ya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, para ulama menyebutkan kalimat ta'awud ini bisa kita baca sebelum sholat, bisa juga kita baca sebelum Al-Fatihah. Setelah membaca doa istiftah. Ini boleh, silahkan. Ya. Dan termasuk kalau kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum kita sholat, maka hadirkan hati kita. Ya. Jadi orang mau sholat itu teman-teman, di antara persiapannya itu sebenarnya banyak ya. Tadi menyempurnakan wudhu. Kalau kita punya siwak, gigi kita disiwak-siwak dulu, itu ahsan, lebih baik. Ya. Sekarang betapa banyak kita kalau mau sholat asal sholat. Ya. Pakai baju yang terbaik, bukan yang baru tapi yang terbaik. Ya. Terutama bagi kaum laki-laki yang mau berangkat ke masjid. Ya. Tidak memakan makanan yang aromanya tajam seperti bawang putih atau daun ketumbar, itu kan aromanya tajam. Ya. Itu sesuatu yang, apalagi misalnya Ustazah gini, ada yang kemarin ada yang nanya ke saya, Ustazah kan yang dilarang itu memakan bawang putih. Gimana kalau lagi musim jengkol, katanya gitu. Mau sholat makan jengkol, katanya gitu. Sekarang saya tanya, ilahnya, nggak bolehnya kenapa kita mau sholat tuh nggak boleh makan bawang putih? Ilahnya itu adalah baunya, aromanya. Sekarang saya tanya sama ibu, habis makan jengkol aroma mulutnya gimana? Yuk bau us, gitu ya. Ya udah, berarti itu nggak boleh, saya bilang gitu. Petai sama us, ya sama. Petai juga sama. Aroma-aroma yang menyengat itu hindarkan. Ya kalau kita mau salat hindarkan dulu.
Mau makan, yo jauh-jauh lah, 2 jam sebelumnya, apa 1 jam sebelumnya makan, baru kemudian setelah itu gosok gigi atau bersiwak, ya, sehingga bau aroma mulutnya sudah tidak lagi tercium bau aroma yang tidak baik. Gitu ya ibu-ibu ya, ya. Dan nggak semua hamba Allah tuh suka jengkol ibu-ibu, ya. Tahu jengkol enggak? Ya, nggak semuanya. Dan nggak semua hamba Allah tuh suka pete, nggak semuanya. Maka orang-orang yang memang hobinya makan jengkol, makan pete, jangan deket-deket pas masuk waktu sholat. Ya, baik. Untuk mendapatkan khusyuan di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan teman-teman adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Begini kata Rasulullah. Kalau makanan sudah terhidang, kalau hajat mau ditunaikan, kata Rasulullah SAW, maka tunaikan hajat terlebih dahulu, makanlah hidangan terlebih dahulu. Itu nggak masuk di akal. Karena akal kita, logika kita, ya kalau kita menggunakan kalimat tadi bahwa sholat itu berfastabiqul khairat, ya kaidahnya, maka seharusnya ketika makanan sudah terhidang, ya walaupun makanan itu sudah terhidang, kita sholat dulu karena sholat di awal waktu itu lebih baik. Tapi ternyata kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala nurut nggak sama Rasulullah, kan gitu. Kata Rasulullah kalau makanan sudah dihidangkan di meja makan, waktu sholat masuk, ya. Adzan berkumandang, sudah dikumandangkan oleh muadzin, maka pilih yang mana? Makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Ya. Sebagian kita mengatakan, loh kok makan toh? Gitu ya, nggak sholat dulu. Lah kita diuji sama Rasulullah SAW, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau yang mana dulu nih? Kalau kita makan dulu, maka kita dapat pahalanya. Kenapa kok Rasulullah SAW sampai menekankan suruh makan dulu? Suruh buang hajat dulu kalau mau memang buang hajat. Karena ketika seseorang sholat dalam keadaan lapar, sembari dia sudah melihat hidangan yang sudah terhidang di meja makan, ini yang menyebabkan sholatnya nggak khusyuk. Ya. Kalau ada orang mau sholat, ya kebelet mau ke kamar mandi ditahan-tahan, ini yang menyebabkan sholatnya tidak khusyuk. Subhanallah. Jadi memang agama kita itu adalah agama yang terbaik. Ya, di mana setiap perintah dan larangan itu untuk kemaslahatan umatnya. Subhanallah. Maka ya ketika memang kejadian itu ada pada diri kita, ya sudah kita laksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu ya teman-teman di antara ikhtiar kita agar bisa lebih khusyuk dalam sholat. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Masya Allah. Ini juga wabil khusus untuk kita kaum wanita nih. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, baik dari perkataan maupun dari sikap maupun dari perbuatan. Dari perkataan misalnya teman-teman, ada orang ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon gitu ya. Para wanita kumpul-kumpul, nongki-nongki bareng misalnya ya, bareng-bareng ngobrol, tapi ngobrolnya tuh nggak ada yang berfaedah, bukannya nggak ada yang berfaedah, maksudnya ngobrolnya itu ya kayak gitu aja, cerita kanan kiri depan belakang ya, ngidul ngalor gitu ya, itu tuh termasuk bagian dari kesia-siaan ya. Maka dari itu pastikan teman-teman, kalau diajak kumpul sama besti, itu kita sebagai seorang muslimah itu seharusnya kita sudah bikin checklistan tuh. Obrolan apa yang mau kita obrolkan dari rumah tuh udah kita persiapkan tuh, biar pas ketemu besti ngobrolnya nggak ngalor ngidul, gimana? Karena kita nih fitrahnya para wanita, wabil khusus ya, wallahu taala alam. Kalau laki-laki apa yang menjadi obrolan saya nggak tahu. Ya, kita khusus ke kita aja, ke kaum wanita. Kita nih kaum wanita, kalau sudah ketemu sesama wanita muslimah, ya sekalipun itu muslimah, ada nggak yang ketika ngobrol tuh ngobrolnya Masya Allah ya, Masya Allah saudariku gitu ya, Masya Allah kita ini hidup hanya sebentar saja gitu ya. Semua akan kembali kepada Allah gitu ya. Bekal apa yang sudah kita siapkan, kan tuh kayaknya terlalu gimana ya, terlalu formal gitu ya kan. Kalau kita ketemu sama para perempuan akhwat itu biasanya apa sih yang menjadi obrolan pertama kali? Anaknya sekolah di mana? Anaknya usianya berapa? Baru nanti ke skincare gitu kan. Skincare yang dipakai apa? Oh iya itu ada klinik kecantikan baru. Baru nanti ke kulineran gitu kan. Oh itu ada kuliner baru kan gitu ibu-ibu ya? Iya nggak sih ibu-ibu? Iya apalagi saya itu kadang jarang kumpul-kumpul ya sama mama ini.
Apalagi yang jadi obrolan ibu-ibu? Mbak Deni suka kumpul-kumpul nggak? Nggak suka kumpul-kumpul sama ibu-ibu? Nyenengan? Belum. Ini orang Jakarta terjun ke Jogja, jadi nggak tahu warga Jogja. Ya. Ada nggak kira-kira yang suka kumpul-kumpul? Bener nih, saya mau tanya, apa sih biasanya yang diobrolin mama itu? Makanan anak-anak. Perasaan? Oh, masakan. Yo, terus apa lagi? Curcol. Belum lagi yang dicurcolin suaminya, curhat tentang suaminya. Kira-kira ngalor ngidul nggak akhirnya teman-teman? Iya, subhanallah. Inilah dosa yang kadang kita nggak sadari teman-teman. Itu termasuk sia-sia. Belum lagi waliyadzubillah ya, nanti kalau di dalam kumpulan kita itu ada dosa ghibah, dosa namimah, dosa berbohong, dosa macam-macam. Ya, nas'alullah as-salama. Ya, nas'alullah as-salama. Saya jadi ingat kemarin ada salah satu akhwat di Surabaya. Beliau tuh bilang ke saya gini, "Ustazah, saya mau curcol. Curcol apa? Mau curcol tah?" Gitu kalau orang Surabaya ya. Beliau bilang gini, "Ustazah, kok suamiku tuh sejak ikut pengajian, sejak ikut kajian, kok sudah mulai melarang-larang saya kumpul-kumpul sama ibu-ibu ya Ustazah," gitu ya, katanya gitu. Saya bilang, itu bukan melarang, itu tandanya sayang. Ya. Kata suaminya, "Udah, arek gitu ya, udah pokoknya istriku kamu tuh sudah tinggal di rumah aja gitu ya. Mau apa tinggal bilang." Saya bilang, itu Masya Allah, berarti suami panjenengan tuh semakin solih. Nah, oh gitu ya Ustazah? Iya. Jadi kadang perempuan itu lebih kebawa ke perasaan gitu loh. Suamiku semakin ngaji kok semakin larang saya kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Padahal subhanallah itu sesuatu yang baik bagi dirinya gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah kumpul sama ibu-ibu itu adalah ujian. Ya. Kita mau bicara seperti apa? Ya, itu ujian, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti yang namanya kesia-siaan hidup itu berawal dari lisan, dari kata-kata atau dari perbuatan. Apa contohnya perbuatan yang sia-sia? Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Sekarang pikir baik-baik teman-teman. Kalau mau melangkah, kalau mau bikin kegiatan, itu hendaklah dipikir lagi kira-kira ada manfaatnya nopo mboten. Dah, itu menjadi patokan utama tuh. Ada manfaatnya apa enggak? Kalau kita bikin kegiatan, justru ternyata menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak usah bikin kegiatan itu. Kalau kita mau ikut kegiatan ternyata di situ ada acara justru bermaksiat kepada Allah, cancel. Karena itu semuanya masuk dalam kata lahu, masuk dalam kata sia-sia. Kita ini hidup hanya sebentar, kita berpacu dengan waktu. Waktu kita kalau tidak kita gunakan dengan baik, maka waktu itu tidak akan kembali. Untuk kehidupan di akhir zaman ini teman-teman, sering-seringlah minta kepada Allah keberkahan waktu. Ya, minta sama Allah, ya Allah berkahilah waktuku. Ya Allah jauhkanlah hamba dari perbuatan yang sia-sia. Ya Allah jauhkanlah hamba dari perkataan yang sia-sia. Itu. Dan orang yang diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala memulai harinya dengan ketaatan kepada Allah, mengakhiri harinya dengan ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Dan mudah bagi Allah memberikan waktu yang barokah bagi siapapun yang memintanya. Maka pertama kali kita berdoa kepada Allah meminta keberkahan waktu. Ya, baik. Kemudian selanjutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita sebagai orang yang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk membayar zakat. Berarti wajib bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu tentang ilmu perzakatan. Jangan sampai permintaan kita kepada Allah hanya sebatas, ya Allah tambahkan harta kepadaku, ya Allah luaskanlah rezekiku, tapi ternyata kita nggak mau belajar tentang apa ilmu zakat. Yang kita takutkan adalah ketika Allah sudah bukakan pintu rezeki, ya, ketika Allah sudah lariskan dagangan teman-teman, ketika Allah sudah kayakan teman-teman, ternyata lupa untuk membayar zakat. Itu kan yang paling mengerikan. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mempelajari tentang masalah zakat. Ya, baik. Kemudian yang kelima, teman-teman, subhanallah, ini juga PR untuk kita semuanya, wabil khusus di zaman sekarang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya
tidak selingkuh dengan orang yang bukan mahramnya, tidak berzina. Subhanallah. Ini ujian pakai banget nih zaman sekarang. Jadi ingatlah teman-teman, di saat dimana misalnya nih kita disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian di mana di situ ada kesempatan untuk berzina, waliyadzubillah, misalnya di kondisi yang di situ ada kesempatan untuk berselingkuh gitulah ya. Maka ingatlah kembali bahwa Allah itu menyediakan surga Firdaus bagi orang-orang yang tidak berzina. Allah menyediakan surga Firdaus bagi orang-orang yang tidak selingkuh. Allah menyediakan surga Firdaus bagi orang-orang yang menjaga dirinya, menjaga kemaluannya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang, ya, istri raja yang paling cantik ketika itu, ya. Di mana Nabi Yusuf bertemu dengan istri raja bukan sehari dua hari, tapi Nabi Yusuf duduk, ya, di tengah istana tersebut, ya, seringkali bertemu dengan raja dan istrinya. Namun pada suatu hari Allah ingin menguji keimanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dengan digodanya oleh istri raja tersebut. Maka ketika Nabi Yusuf tahu bahwa ini akan terjadi sebuah perzinahan, Nabi Yusuf kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, dan Allah Azza wa Jalla menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi gini loh ibu-ibu, miris ya ketika kita mendengar zaman sekarang banyak kasus wanita itu lebih agresif daripada laki-laki. Ya, zaman sekarang miris, zaman sekarang kita mendengar bahwa malunya wanita muslimah itu ternyata semakin menipis gitu loh. Miris ketika zaman sekarang banyak para wanita mengumbar auratnya dengan mengambil video untuk dijadikan konten-konten di sosial media. Sampai akhirnya tidak sadar bahwa tubuhnya itu, ya, dalam keadaan memakai baju ketat, ya, kemudian berjoget-joget, ya, akhirnya apa? Menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki yang memandangnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai wanita-wanita muslimah yang ada di seluruh dunia. Wallahi, takutlah kepada Allah. Karena surga Firdaus akan Allah berikan kepada wanita-wanita yang memiliki rasa malu yang tinggi. Surga Firdaus akan Allah berikan kepada wanita-wanita yang memegang prinsip dalam hidupnya. Surga Firdaus akan Allah berikan kepada wanita-wanita yang menjaga dirinya. Surga Firdaus akan Allah berikan kepada wanita-wanita yang tidak mudah berzina. Surga Firdaus akan Allah berikan kepada wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dan surga Firdaus akan Allah berikan kepada wanita-wanita yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah PR untuk kita semuanya teman-teman. Maka dari itu di antara doa kita, dikencangkan doa kita itu begini. Terutama untuk kita doanya adalah Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Allahumma ghfirli wa tahhir qalbi, dan sucikanlah hatiku. Karena ketika kita meminta kesucian hati, maka ini bagian dari sarana kita agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita minta kepada Allah wa hassin farji, dan hasin sucikanlah kemaluanku. Tiga ini kita minta sama Allah. Allahumma ghfirli wa tahhir qalbi wa hassin farji. Allahumma ghfirli wa tahhir qalbi wa hassin farji. Pakai sad, wa hassin farji. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku, dan jagalah kemaluanku. Kalau pengen mendoakan anak kita yang laki-laki biar dijaga sama Allah kemaluannya, tidak masuk dalam bab perzinahan, berarti doanya Allahumma ghfir lahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya, itu doanya. Kalau anaknya perempuan, Allahumma ghfir laha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Ya, itu tinggal diganti domirnya saja. Kalau anaknya banyak, pakai domir hum. Allahumma ghfir lahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Ustazah kalau bingung, ustazah belum belajar bahasa Arab, ya. Mana hu, mana ha, mana hum, gitu. Ya udah, pakai bahasa naja. Allahumma ghfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami itu maksudnya kami, saya, pasangan saya, anak-anak, gitu ya, orang tua kami semua. Allahumma ghfir lana wa tahhir qulubana wa hassin furujana.
Kalau masih bingung lagi yang Nana, berarti pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami. Ya Allah, jagalah kemaluan-kemaluan kami. Ya. Masih ada yang bingung lagi? Yang bingung lagi tinggal nanti diamalkan ya. Jadi ini harus benar-benar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini disebutkan teman-teman bahwa penghuni surga Firdaus adalah orang-orang yang dia memegang amanahnya. Kalau berjanji ditepati. Kalau diberikan amanah, maka amanah tersebut dilaksanakan dengan baik. Dan banyak di antara hamba-hamba Allah di zaman sekarang yang justru berebut kekuasaan, justru berebut ya tempat untuk menjadi terkenal, tapi setelah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dia lupa untuk menunaikannya. Kita sebagai orang beriman, manakala ada kesempatan untuk menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang memegang jabatan, maka hendaknya dihindari. Kenapa? Karena itu yang akan menyebabkan lebih cepatnya orang-orang masuk ke dalam dosa gitu loh. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, ya khalifah, ya ketika setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian Rasulullah SAW ya secara tidak langsung meminta kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin setelah beliau wafat, ya. Maka ketika itu Abu Bakar menangis, teman-teman. Ini bentuk ketawaduan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bentuk ketakutan Abu Bakar terhadap amanah. Masya Allah. Jadi kita orang beriman itu seharusnya kalau diberikan amanah baru tuh pertama kali kita nolak dulu gitu loh. Jangan akhirnya berebut, ya bukan. Ya. Kenapa? Karena amanah itu berat. Setiap orang yang diberikan amanah akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian yang tidak bisa kita tolak dari amanah adalah kita sebagai seorang wanita memiliki peran menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap manusia itu kullu mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap orang yang diberikan amanah dia bertanggung jawab terhadap amanahnya. Ya, seorang ayah, seorang suami, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang ibu, seorang istri, dia bertanggung jawab dengan rumahnya. Maka kita sebagai seorang istri, perhatikan rumah kita, perhatikan pendidikan anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena sejatinya kita dan suami kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita. Dan hadiah terbaik dari orang tua kepada putra-putrinya adalah adab. Adab ini hadiah terbaik. Termasuk nanti adab itu panjang pembahasannya. Bukan hanya adab akhlak yang baik kepada sesama manusia, tapi lebih dari itu adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab terhadap Al-Quran, adab terhadap sesama manusia. Itu semuanya adalah bagian dari adab. Ya, baik. Terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang menjaga salatnya. Maksudnya menjaga salatnya tuh dia tidak meninggalkan salat kecuali memang ada udzur syar'i, yaitu haid atau nifas bagi kita sebagai seorang wanita. Dan kita sudah membahas walillahilham satu kitab selesai atas izin Allah tentang masalah ad-dima'ut tabi'i, tentang darah-darah kebiasaan bagi kita sebagai kaum Hawa. Maka harapannya mudah-mudahan tidak ada lagi yang bingung, ini saya lagi istihadah apalagi haid. Ya, kapan saya suci, kapan belum suci. Yaitu kemarin menjadi pondasi awal agar kita tidak meninggalkan sholat. Ya, karena banyak terjadi di antara kita ini yang seharusnya belum suci, suci duluan. Ya, berarti kan seharusnya belum diwajibkan sholat baginya, tapi dia sholat. Akhirnya menurut wanita ini keluar lagi darah atau cairan berbentuk kuning misalnya. Padahal sejatinya dia belum suci. Atau sebaliknya, seharusnya sudah suci tapi dia menunda, gitu loh. Berarti kan harusnya dia wajib untuk sholat tapi ternyata belum sholat. Nah ini nih jebakan-jebakan seton yang seton berikan kepada kaum wanita itu masalah ini. Masalah meninggalkan sholat karena perkara kita nggak tahu, gitu loh. Kita datang haid jam 12:30 misalnya ya, duhur.
dan keadaannya belum sholat. Ya banyak di antara wanita yang meninggalkan begitu saja tanpa diqadha. Padahal itu adalah hutang bagi kita. Maka jangan tinggalkan salat, catat baik-baik kapan waktu kita datang haid. Apakah ketika kita datang haid kita punya hutang atau tidak? Ya. Begitu pula nanti ketika suci, kita perhatikan kira-kira kita tadi sucinya itu sebelum maghrib atau setelah maghrib. Ya. Kalau misalnya ternyata teman-teman kita suci, misalnya nih sebelum maghrib dan kita tunda-tunda suci kita sampai batas waktu maghrib sudah datang, atau gini aja paling gampang, kita suci setelah asar baru suci, padahal kita sebenarnya suci sebelum asar, kita sudah suci berarti masuk waktu duhur, maka kita biasanya sholatnya di asar saja, padahal kemungkinan besar kita suci itu sudah di waktu duhur. Ya, maka dari itu sebagian ulama mengatakan kalau suci di waktu asar dan kemungkinan besar sebenarnya kita suci di waktu duhur, sholatnya berarti dua, duhur dan asar. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Kenapa? Karena surga Firdaus akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, coba lihat teman-teman, subhanallah. Dari sekian banyak, ya tadi syarat-syaratnya ada berapa berarti? Orang beriman, sholatnya harus khusyuk, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menjaga kemaluan. Yang keenam, menjaga amanah. Yang ketujuh, menepati janji. Yang kedelapan, menjaga salat. Dari sekian banyak, dari 8 kriteria itu teman-teman disebutkan nggak masalah perkara-perkara mustahab yang sunnah-sunnah? Tidak disebutkan. Kenapa? Karena Allah itu pengen kita itu benar dulu dalam masalah yang wajib. Jadi prioritas utama kita teman-teman adalah membenahi, memperbaiki masalah-masalah yang wajib terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan yang sunnah. Kalau perkara wajib sudah diperbaiki, kalau perkara wajib sudah dibenahi, maka kita istiqomahkan perkara-perkara yang sunnah. Tetapi kalau perkara wajib saja kita belum benahi, perkara yang wajib saja belum kita perbaiki, kita sudah mendahulukan yang sunnah, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Ini jebakannya syaitan lagi. Ya. Jadi banyak para wanita itu yang merasa, Ustazah saya pengen puasa ayyamul bid, saya pengen sholat malam, saya pengen sholat duha. Ternyata di situ ada kewajiban yang belum dibenahi, ada kewajiban taat kepada suami, ada kewajiban berbuat baik kepada orang tua, ada kewajiban untuk memperbaiki salat kita. Maka dalam hal-hal yang wajib di dalam agama kita adalah diprioritaskan sebelum ke yang sunnah, gitu ya. Nah, teman-teman, pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri kajian ini. Dari ke-8 ini, teman-teman, yang paling menurut kita itu butuh perjuangan yang mana? Ya, yang mana nih? Dari ke-8 kriteria. 2 dan 3. Berarti salat yang khusyuk dan perbuatan yang sia-sia ya. Begitu? Masya Allah. Ya ada lagi? Ibu mungkin yang mana? Amanah. Masya Allah. Ya bagi yang diberikan amanah. Baik, ada lagi? Sudah hanya itu aja? Yang mana Mbak? Baiklah. Masya Allah, ada yang bilang menjaga amanah berat Ustazah, ada yang bilang tadi ya meninggalkan perbuatan yang sia-sia berat, ada yang mengatakan sholat khusyuk itu berat. Maka sesuatu yang berat itu akan menjadi mudah kalau minta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah terus kepada Allah, karena Allah itu akan memberi sesuai dengan apa yang kita minta. Berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah itu zat yang sesuai dengan prasangka hambanya. Jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah lelah untuk meminta, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk terus menjadi hamba-hamba Allah yang semakin mendekat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui pada hari ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official
menyingkap hikmah di balik sunnah.